Selamat pagi teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Igede Gunawan Satria Pratama. Saat ini, kasus yang sedang marak-maraknya di beberapa sekolah saat ini salah satunya ialah bullying. Karena adanya tindakan bullying ini, banyak siswa yang merasa terganggu dalam proses belajar mengajar. Dan bahkan ada beberapa siswa yang tidak mau ke sekolah karena ada siswa yang suka melakukan tindakan bullying. Lantas, apa itu sebenarnya bullying? Maka di video kali ini akan saya bahas secara detail mengenai bullying. Bagaimana penjelasan lengkapnya? Simak video ini sampai selesai. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian dari bullying. Bullying merupakan bentuk dari perilaku agresi dengan kekuatan paling dominan pada perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan mengganggu anak lain atau korban yang lebih lemah darinya. Bullying dibagi menjadi dua jenis, yaitu bullying secara fisik dan verbal yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Barbara Coloroso, bullying dibagi menjadi 4 jenis yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bullying secara verbal. Perilaku ini dapat berupa seperti yang pertama, pemberian julukan nama yang buruk kepada seseorang. Setelah itu yang kedua adalah fitnah. Kemudian yang ketiga, kritikan kejam. Dan yang keempat yaitu penghinaan. Dan masih banyak lagi lainnya yang termasuk dalam bullying jenis ini. Kemudian yang kedua yaitu bullying secara fisik. Yang termasuk dalam bullying jenis ini seperti yang pertama memukuli, kemudian yang kedua menendang, kemudian yang ketiga adalah mencekik, yang keempat menampar, dan yang kelima meludahi, dan masih banyak lagi lainnya yang termasuk dalam bullying jenis ini. Kemudian yang ketiga yaitu bullying secara relasional atau sosial. Adalah pelemahan harga diri korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, dan penghindaran. Yang keempat yaitu bullying secara elektronik atau cyber. Merupakan bentuk perilaku bullying yang dilakukan pelakunya melalui media elektronik. Contohnya seperti yang pertama ada komputer, yang kedua ada handphone, yang ketiga ada internet, yang keempat ada website, email, SMS, dan masih banyak lagi lainnya. Sekarang saya akan bahas mengenai sebab-sebab munculnya dari perilaku bullying. Yang pertama yaitu bullying terjadi karena tradisi turun-menurun dari senior. Kemudian yang kedua, bullying terjadi karena adanya keinginan untuk balas dendam karena dulu pernah mendapatkan perlakuan yang sama. Kemudian yang ketiga yaitu bullying terjadi karena adanya perasaan ingin menunjukkan kekuatan dan kekuasaan. Kemudian yang keempat yaitu kecewa karena orang lain tidak berperilaku sesuai dengan yang diharapkannya. Kemudian yang kelima yaitu bullying terjadi karena adanya dorongan untuk mendapatkan kepuasan. Kemudian yang keenam yaitu bullying terjadi karena dianggap menghina atau mengganggu kelompok tertentu yang disebut juga dengan geng. Sekarang saya akan bahas mengenai dampak negatif bully bagi orang yang menjadi korban. Yang pertama yaitu terganggu fisiknya. Contohnya seperti terluka, cedera, sakit, dan masih banyak lagi lainnya. Kemudian yang kedua yaitu terganggu psikisnya atau kejiwaannya. Contohnya seperti timbulnya rasa takut, timbulnya rasa cemas, adanya rasa tidak nyaman. Kemudian yang keempat yaitu resah, tertekan, dan masih banyak lagi gejala psikis lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu pergaulan sosial yang menjadi terganggu. Contohnya seperti menjadi orang yang minder, menjadi orang yang grogi, kemudian menjadi penyendiri, dan menjadi orang yang tertutup, dan masih banyak lagi lainnya. Kemudian yang keempat yaitu prestasi belajar yang menjadi terganggu. Contohnya seperti nilainya menjadi jelek, kemudian tidak konsentrasi dalam proses belajar mengajar. Kemudian yang ketiga yaitu lupa mengerjakan tugas. Kemudian yang keempat yaitu rankingnya menurun, dan bahkan yang lebih fatalnya lagi yaitu sampai tidak naik kelas. Lantas bagaimana cara kita untuk mencegah dan melawan pelaku bullying? Jadi, agar kita tidak menjadi korban dari tindakan bullying, antara lain yang dapat kita lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, hindari membawa atau memakai barang-barang yang mahal atau membawa uang dalam jumlah yang banyak. Kemudian yang kedua yaitu jangan sendirian, terutama di tempat yang sepi. Kemudian yang ketiga yaitu hindarilah mencari gara-gara dengan pelaku bullying. Kemudian yang keempat yaitu jangan berada di dekat orang yang suka melakukan tindakan bullying atau berada di sekitar mereka. Kemudian yang kelima yaitu kenalilah dan perhatikan dari pelaku bullying. Kemudian yang keenam yaitu jangan ikut-ikutan melakukan tindakan bullying dalam bentuk apapun, dan masih banyak lagi cara lainnya. Sedangkan untuk melawan pelaku bullying, tindakan yang dapat kita ambil adalah sebagai berikut.
Yang pertama, jadilah orang yang percaya diri dan tunjukkan ketahanan diri kita bahwa kita tidak mau mengganggu ataupun diganggu. Kemudian yang kedua yaitu bersikap tenang saat ada yang mengganggu, jangan sampai emosi kita terpancing. Kemudian yang ketiga yaitu bila kita melihat teman kita atau orang lain menjadi korban, tolonglah dia dan segera laporkan. Kemudian yang keempat yaitu lakukanlah perlawanan diikuti dengan berteriak, berlari, dan tindakan apapun sambil mencari pertolongan. Kemudian yang kelima yaitu catatlah tempat, orang-orang yang terlibat, dan jenis gangguan yang mereka lakukan. Kemudian laporkan kepada orang tua, guru, atau pihak yang berwajib. Penjelasan saya secara detail mengenai bullying. Semoga penjelasan saya hari ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!